Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru? Tetap semangat ya di dalam melaksanakan pembelajaran, melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik. Dan tentunya pada saat ini Bapak Ibu Guru sedang melaksanakan IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Dan tetap semangat untuk menggali ilmu, untuk belajar kepada siapapun dan dengan media apapun. Termasuk salah satunya adalah dari channel Prayitno Berbagi. Terima kasih saya ucapkan atas kesetiaan Bapak Ibu Guru di dalam memantau dan mengikuti channel Prayitno Berbagi yang merupakan wadah berbagi ilmu, materi tentang IKM, dan pembelajaran lainnya. Baik Bapak Ibu Guru, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan informasi mengenai surat atau contoh surat keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, surat ini penting untuk dibuat dan disusun, dikeluarkan oleh Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah sebagai surat keputusan tentang tim fasilitator di dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah masing-masing. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah atau di dalam satu lembaga sekolah itu akan diharuskan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu maka harus dibentuk tim. Nah, seperti apa contoh surat keputusan kepala sekolah yang merupakan dasar untuk pembentukan tim fasilitator. Baik, inilah contoh surat keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini digunakan atau bisa dilaksanakan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Baik, inilah contohnya. Pertama, di sini ada kop suratnya File ini bentuknya Word, jadi Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah bisa menyusunnya dan mengeditnya Pertama di sini kop surat ada kop sekolah, nama sekolah, kemudian alamat, email dan sebagainya Kemudian di sini ada keputusan kepala sekolah. Nah, di sini sekolah diisikan SD, SMP, SMA, SMK nomornya sesuaikan dengan di nomor surat yang ada pada masing-masing sekolah. Kemudian isinya tentang pembentukan tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun tentunya tahun pelajaran berapa 2022-2023 misalnya. Menimbang bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah sebutkan perlu membentuk tim fasilitator proyek profil yang efektif dan efisien sesuai dengan panduan pelaksanaan dan dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan kepala sekolah tentang tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini nama sekolahnya, tahun pelajaran 2022-2023 misalnya. Nah, mengingat satu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 5 Tahun 2022 yaitu tentang standar kompetensi lulusan, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses, ya. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian. Dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam pemulihan pembelajaran. Kemudian di sini memperhatikan hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah tanggal, ya. Tanggalnya berapa Bapak Ibu guru mengadakan, Bapak Ibu guru kepala sekolah, ya, pengawas, bulan berapa, tahun berapa, ya. Nah, kemudian menetapkan ke-1, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nama sekolahnya, ya, kemudian tahun pelajaran berapa. Kedua, menunjuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nama sekolah dengan susunan sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, namanya sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Nah, mengidentifikasi tahap kesiapan satuan pendidikan, menentukan dimensi dan tema profil proyek, ya. Merancang alokasi waktu, menyusun modul proyek profil, menentukan tujuan pembelajaran dan mengembangkan topik, alur aktivitas dan asesmen proyek profil pelajar Pancasila. Keempat, ya, segala biaya yang dikeluarkan dan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di tempat mana Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pada tanggal berapa, dan nama kepala sekolah, NIP, ya. Nah, di sini ada lampirannya. Lampiran keputusan kepala sekolah, ya, nomor tanggal tentang tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Susunan tim, ya. Tim fasilitator misalnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, SD mana atau SMA mana, SMK mana dan sebagainya, tahun pelajaran berapa. Nah, di sini nama tentunya kepala sekolah dulu, ya, kepala sekolah, kemudian timnya sebagai apa, penanggung jawab, kemudian nama siapa, unsur satuan pendidikan, ya, yang mempunyai pengalaman pengembangan dalam pengelolaan proyek di sini, ya, koordinator proyek siapa, ya. Kemudian ini nama siapa, kemudian guru kelas mana, berapa, ya, fasilitator kelas 1, fasilitator kelas 2,
fasilitator kelas 3, fasilitator kelas 4, fasilitator kelas 5, kelas 6, kemudian sarpras, humas, dan dokumentasi siapa ya. Jika potensi tenaga tidak mencukupi, fasilitator kelas dapat diganti fasilitator fase. Hormat, ini kepala sekolah ya. Nah, lampiran 2 tugas pokok tim fasilitator. Nah, ini lampirannya tugas pokok tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun pelajaran 2022-2023. Penanggung jawab apa saja ya, diantaranya menyiapkan sistem dan perencanaan hingga evaluasi dan refleksi profil proyek profil pelajar Pancasila ya. Kemudian menyediakan kebutuhan sumber daya serta dana. Ini untuk penanggung jawab. Untuk koordinator proyek juga demikian ya, mengembangkan kemampuan memastikan rancangan asesmen ya. Di sini tercantum fasilitator proyek. Apa tugasnya? Memperhatikan kebutuhan dan minat belajar setiap peserta didik dan sebagainya. Ini sudah teruraikan ya, sudah dijelaskan secara gamblang. Lalu di sini misalnya atas nama ya, tanggal berapa, ditetapkan di mana, kepala sekolah, NIP, dan sebagainya. Ini ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas, serta Bapak Ibu komite sekolah tentunya harus bekerja sama ya dalam satu tim, disusun timnya untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah masing-masing. Nah, ini dikukuhkan dengan keputusan ya, dengan adanya keputusan kepala sekolah. Surat keputusannya sudah saya contohkan di sini ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah serta pengawas dan komite sekolah bisa mengedit dan membuatnya. Baik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah masing-masing. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.